Condro lan Kartika Haneksen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pemahaman atau cara pandang Sunan Bonang terhadap paham sesat atau paham wong sasar. Nah, saat ini adalah sudah mencapai pada nomor yang ke-7 hingga nantinya ke-12. Tapi sebelumnya sedulur sekalian, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silahkan memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa memberikan like dan juga memberikan komentar. Dengan demikian panjenengan turut mendukung eksisnya channel Tenggarnesia ini. Selain itu, Anda juga tidak akan ketinggalan video-video yang kami unggah di berikutnya. Paham yang ke-7, paham yang menyatakan bahwa sifat iku ono ing dat, asma itu ada ing dheweke. Yaitu satu paham yang menyamaratakan antara sifat, dat, dan asma Allah. Paham ke-8, paham yang berpendapat bahwa sifat-sifat, dat, yaitu menganggap bahwa keberadaan dat dan sifat Tuhan sebagai dua keadaan yang masing-masing berdiri sendiri. Dat Allah berada pada ranah kemandirian dan kesendirian, transenden atau qaimun binafsihi. Sedangkan sifat Allah terpancar ke dalam diri makhluk sebagai emanasi atau tajalli Tuhan ke dalam diri makhluk. Ajaran ini konsep martabat 7 dalam wacana pemikiran wahdat al-wujud, di mana menurut Sunan Bonang rumusan yang benar dari kedua paham tentang sifat dan dat tersebut semestinya adalah paekaning sasifatiro tan lianing ononiro, atau sifat-sifatnya tak lain adalah wujudnya. 9. Paham Mu'tazilah yang dianggap sebagai paham yang mengingkari sifat kudrat dan irodat Allah atas diri manusia. Allah Ta'ala ora amurbo, artinya Allah tidak berkehendak untuk mengatur, sebab keteraturan dalam kehidupan ini sudah menjadi rutinitas sistem hukum alam yang tidak memerlukan keterlibatan tangan Tuhan. Ke-10, tentang pandangan Ibnu Arabi, pengarang kitab Futuhatul Makkiyah, yang terkenal dengan pahamnya wahdatul wujud, yaitu paham yang menganut emanasi yang berpendapat bahwa Allah iku date qadim, sifat af'ale muhdas, datnya Allah itu dahulu sedangkan sifat dan perbuatannya itu baru. Pendapat ini bertentangan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah yang meyakini bahwa Allah itu qadim baik dalam datnya
sifatnya maupun af'alnya. Pendapat ini identik dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Allah itu qadim, sedangkan kalam Allah itu muhdas. Pendapat ini juga ditolak dengan keras oleh Imam Ahmad bin Hambal yang membuat dirinya disiksa dengan 100 cambukan dan dimasukkan dalam penjara pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, era kekuasaan Bani Abbasiyah di Persia. Ke-11, paham yang berpendirian bahwa kang angilo iku nurani ngali wewayangan, artinya yang bercermin itu hakikatnya tidak melihat pada bayangan. Yang bercermin itu adalah Allah, sedangkan bayangan dalam cermin itulah manusia. Paham ini adalah suatu paham yang mengingkari arti bercermin dari apa yang dapat digunakan sebagai wasilah untuk makrifat kepada Allah. Pandangan ke-12, paham yang menyatakan bahwa Tuhan itu makdum min nafsihi, artinya Tuhan itu tiada dalam kesendiriannya, atau dengan kata lain, adanya Tuhan karena adanya ciptaan. Sedulurku yang berbahagia, ke-12 macam ajaran inilah yang dianggap ajaran berbahaya dan dapat menjadikan kafir orang yang menganutnya. Pada bagian yang lain, Sunan Bonang telah merumuskan ajarannya tentang hubungan manusia dengan Allah dari dua sisi keilmuan, yaitu menurut ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Dalam menetapkan eksistensi dan hubungan antara manusia dengan Tuhan, ilmu kalam menetapkan keduanya dengan istilah makhluk dan kholik, sedangkan ilmu tasawuf memberi istilah antar keduanya sebagai salik dan yang akan saling bertemu dalam makom fana, yaitu makom di mana seorang sufi merasakan menyatu dengan Tuhan. Selanjutnya Sunan Bonang juga mengetengahkan rumusannya tentang padudoning kawula Gusti atau kebukaan hamba Tuhan yang merupakan antitesis daripada pandangan manunggaling kawula Gusti dari Syekh Siti Jenar. Beliau mengatakan padudoning kawula Gusti sifating pangeran tan dadi sifating makhluk, sifating makhluk tan dadi sifating pangeran. Sifat Tuhan tetap bukan sifat makhluk. Sebaliknya, sifat makhluk tetap bukan sifat Tuhan. Dalam konsep padudoning kawula Gusti ini, Sunan Bonang menegaskan bahwa Allah dan manusia merupakan dua kenyataan atau wujud yang berbeda, masing-masing berdiri sendiri sebagai pribadi yang tak mungkin lebur menjadi satu, sebagaimana leburnya setetes air dalam lautan yang maha luas. Walau bagaimanapun tingkat keakraban yang telah dicapai oleh keduanya, yakni taraf tertinggi dalam makom fana. Sunan Bonang juga mengajarkan bagaimana cara memenuhi konsep fana yang sebenarnya dan juga seharusnya. Ada pengertian barzazun dalam sebuah ayat, merupakan sekat yang berlaku sebagai rana atau sebagai dinding sehingga menjadikan keduanya tidak bisa bercampur. Dari satu ayat tersebut dapat dipahami bahwa
ada sebuah rumusan yang takkan pernah terwujud dalam kenyataan, di mana dua pribadi saling tenggelam dan merasuki. Karena bagaimanapun juga mesti tetap disadari adanya perbedaan sebagaimana wejangan mapaning karone langgeng apa dudun tanpa nisih kang anjateni lan kang jinaten. Secara jelas menunjukkan bahwasanya Wali Songo yang ajarannya terwakili dalam primbon tersebut telah berupaya keras dan bersungguh-sungguh memelihara dua pilar utama akidah Islam. Pilar yang pertama, pengakuan akan Allah sebagai Khalik yang Maha Esa dan mandiri, sebagai zat yang penuh kebebasan dan memiliki kekuasaan dalam segala hal. Atas tauhid ini. Dan yang kedua, pengakuan tentang adanya hak kemerdekaan bagi manusia sebagai oknum yang mandiri dan sebagai pribadi yang utuh, yang disebut sebagai asas kemerdekaan pribadi atau al-huriyah, al-syahsiyah, al-insaniyah. Sedulurku sekalian, kita harus melihat Sunan Bonang mengakhirinya dengan wejangan mitra ningsun, karono siro iki apa pasihono somo samiro niro Islam lan mitra niro kang asih ing siro lan anyegaho siro ing dalalah lan bid'ah. Ungkapan tersebut merupakan tanbih peringatan agar sesama muslim hendaknya saling bantu-membantu dalam suasana kasih dan agar mencegah diri dari kesesatan dan bid'ah. Sedulurku sekalian, kiranya ini dulu yang bisa kita sampaikan dalam bagian ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian, khususnya bagi diri saya pribadi. Dan bila ada salah dalam menyampaikan ungkapan-ungkapan atau ada satu khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa satu ungkapan mengiringi, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Jadi yakinlah bahwa setiap hari kita itu mendapat jatah makan, jatah untuk hidup. Maka ketika kita diberi jatah untuk hidup, maka kita juga berkewajiban untuk berbuat kebaikan. Akhirnya, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.